Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manatullah Zahra, NIM 2403311000056. Di sini saya akan membuat video tentang hubungan materi mikrobiologi dengan peran praktisi teknologi industri pertanian. Di sini saya membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada peran mikrobiologi dalam biodekomposisi limbah, yang kedua peran probiotik dalam produk pangan, yang ketiga ada studi kasus mikrobiologi pada MBG atau makanan bergizi gratis, yang keempat mengidentifikasi studi kasus pada kemasan produk sate ambal. Baik, lanjut ke yang pertama, yaitu ada peran mikrobiologi dalam biodekomposisi limbah, yang dimana industri pangan ini menghasilkan limbah cair yang mengandung sisa makanan, lemak, dan protein. Jika dibuang langsung, limbah ini dapat mencemari lingkungan. Pada limbah tersebut terdapat mikroorganisme yang bisa digunakan untuk menguraikan limbah tersebut. Pada sistem lumpur aktif, bakteri aerob ini memakan bahan organik sebagai sumber energi, yang dimana proses ini membuat air menjadi lebih jernih dan tidak berbau. Setelah itu, lumpur mengendap dan air diberi klorin untuk membunuh mikroba berbahaya. Untuk peran praktisi TIP untuk memastikan proses penguraian ini berjalan dengan optimal dan air limbah aman sebelum dibuang. Yang kedua ada peran probiotik dalam produk pangan, yang dimana di dalam usus kita itu terdapat bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, untuk probiotik ini adalah bakteri baik yang membantu menjaga menjaga keseimbangan kesehatan pada tubuh kita. Untuk probiotik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan membantu proses pencernaan. Probiotik ini banyak digunakan dalam produk fermentasi seperti yogurt. Supaya manfaatnya tetap ada, bakteri probiotik ini harus tetap hidup sampai dikonsumsi oleh manusia. Untuk peran praktisi TIP ini untuk mengatur proses produksi dan penyimpanan agar probiotik itu tidak mati dan produk itu tetap aman dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga ada kasus mikrobiologi pada MBG atau makanan bergizi gratis, yang dimana makanan bergizi gratis ini adalah program utama dari Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang dimana penerapannya ini masih kurang optimal dan berjalan dengan baik karena masih ada beberapa yang mengalami keracunan karena MBG tersebut. Program MBG ini berisiko mengalami keracunan pangan jika kebersihan dan penyimpanannya itu tidak dilakukan dengan baik. Kontaminasi dapat terjadi dari bahan mentah, alat masak kotor, atau dari pekerja yang kurang menerapkan sanitasi atau SOP. Untuk mikroba dalam makanan bergizi gratis ini biasanya terdapat ada Salmonella, terus E. coli, terus ada Staphylococcus aureus, yang dimana bakteri ini dapat tumbuh di dalam suhu ruang, terutama pada makanan bergizi, karena untuk bakteri ini tuh cepat berkembang atau cepat terkontaminasi karena bakteri ini tuh suka dengan suhu ruang, terus suka dengan makanan yang bergizi dan berair. Untuk bakteri ini terdapat toksin-toksin yang berbahaya yang bisa menyebabkan diare, muntah, terus mual-mual pada siswa. Nah, untuk pencegahannya ini mungkin bisa dari pekerjanya harus menerapkan sanitasi dengan baik, SOP dengan baik, terus menjaga penyimpanan dan kebersihan dalam pembuatan produk MBG, pembuatan makanan bergizi gratis ini, terus disimpan dengan suhu yang aman supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri ini. Untuk peran praktisi TIP ini kita itu bisa mengawasi keamanan pangan agar makanan bergizi gratis ini aman dikonsumsi oleh siswa dan tidak terjadi keracunan MBG. Untuk yang terakhir yaitu ada pengembungan kemasan sate ambal, yang dimana kemasan sate ambal ini mengembung karena adanya aktivitas dari mikroba, dimana mikroba ini memecah zat gizi dalam daging dan menghasilkan gas sehingga kemasan itu mengembang atau mengembung.
Untuk mikroba penghasil gas ini seperti Clostridium yang dapat tumbuh pada kondisi kemasan yang tertutup dan suhu tinggi. Untuk pencegahannya itu pemasakannya itu bisa disempurnakan, terus pendinginan cepat, terus ada penyimpanan dingin dan kemasan yang sesuai supaya tidak ada kontaminasi oleh bakteri dari luar. Untuk peran praktisi TIP ini yaitu untuk mengendalikan proses pengolahan dan penyimpanan agar produk tersebut tidak rusak dan aman untuk dijual oleh produksi. Baik, itulah penyampaian materi yang sudah saya pelajari. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf karena manusia itu tidak luput dari salah dan tidak ada yang sempurna. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.